Halo sahabat budaya, kita ketemu lagi dengan RRI Samarinda. Bagus nggak baju yang aku pakai? Ini salah satu pakaian tradisional masyarakat Kalimantan. Nah, ini ada kaitannya dengan tempat yang akan kita kunjungi di kesempatan kali ini. Bagaimana informasi selengkapnya? Ikutin kami selanjutnya. Yuk! Etam berjebak tulungan dengan urang tuha etam sorang di kebanyak mahut beondoan beringat etam dengan kuitan. Ayo kawanku etam betulungan, jangan pati banyak etam beondoan. Desihan kita melihat kuitan seharian, tulak bercari untuk ongkos sekolah etam. Panas langat lekat si denda peduli, peloh netes basahi pipi demi anaknya yang ingin menggapai mimpi, biar hidup anaknya nyaman di kemudian hari. Jangan sukan dengan keadaan, etam hidup lain untuk jadi orang pembualan. Selagi masih sehat badan etam, ayo etam kerja betulungan, jukut ruan, jukut kendia, banyak benih mundah musimnya. Ayo etam kerja nulungi orang Tuhan, kan untuk makan etam jua ya. Ayo etam kerja betulungan dengan orang Tuhan etam sorang di kebanyak mahut beondoan beringat etam dengan kuitan. Jangan tapi mahut bepujungan, meminta titis masengan kuitan. Harta kuitan maha mahut dikerangahkan, tiga ianya dah tahu bercari sorang. Beli lengah wadah bawa anjer, disuruh kerja dikit dah koler. Makan gangan labungan jukut pija, mundah kerja banyak ngeluhnya. Mulang ke rumah tahunya minta betis, mundi pada kuitan mahut bekais. Mu endak berkumpulan ya endik papa beringat hak leh betulungan dengan orang Tuha. Jembatan ulin yang terpanjang di Asia ada di kecamatan Muara Muntai Maha. Beringat etam dengan orang Tuha, takutnya maha nyesal mundah si dan didah. Oke, sahabat budaya, kita sudah sampai di tempat yang sudah saya omongkan tadi, bahwa kita akan ke salah satu tempat yang spesial berkaitan dengan pakaian yang juga saya kenakan kali ini. Bisa dilihat di sekeliling kita, ini ada hamparan sawah di sana. Sepertinya sudah selesai panen, ini prosesnya. Tapi kita bukan melihat sawah, di tengah persawahan, di tengah perkebunan, ini ada tempat spesial yang akan langsung kita cari tahu isinya ada apa di sana. Yuk ikuti kami selengkapnya.
Dari kejauhan sudah terlihat tempat yang akan kita tuju, sahabat budaya tuh di sana. Nah, ini dia tempat yang akan kita tuju. Sudah kurang lebih 2 jam perjalanan, hampir 2 jam ya perjalanan dari pusat kota Samarinda. Kita saat ini berada di Lamin 1001 Mandau, tepatnya di Desa Margasari, Loakulu, Kutai Kartanegara. Oke, ini untuk naik ke Lamin itu namanya Lamin ya, itu rumah panggung. Jadi ini prosesnya juga kita naik nggak langsung naik, karena tangganya juga spesial nih. Akhirnya sampai juga. Oke, ini suasana di Lamin 1001 Mandau. Bisa dilihat di sini yang tersaji adalah senjata tradisional masyarakat Dayak. Yang bisa dilihat ragamnya begitu banyak. Nanti kita kulik satu persatu. Oke, sahabat budaya, kali ini saya sudah bersama dengan teman-teman dari Lamin 1001 Mandau. Dan uniknya di sini bukan hanya dari satu suku, ternyata ada misi yang sangat mulia. Ada 3 suku yang disatukan di Lamin ini, mulai dari suku Dayak, dari Kutai, dan juga suku Banjar. Kita langsung ketemu dengan pencetusnya yang punya ide brilian. Ada Bang Mail dan kawan-kawan di belakang saya. Oke, Bang Mail, ini sebenarnya sejak kapan ide tercetus pengen punya Lamin seperti ini, Bang Mail? 2011. Waktu itu saya berpikir, saya sih pernah jalan-jalan, lihat kayaknya budaya kita ini makin pudar. Aku berpikir bagaimana kalau aku membuat mandau yang bisa dikenang orang selama hidup kan, begitu awalnya. Akhirnya saya bikinlah mandau yang ukuran 1 meter, lebar 15 waktu itu. Akhirnya saya selalu memikirkan sampai akhirnya terpikir lagi saya ingin membuat Lamin ini. Bagaimana bisa saya menciptakan Lamin? Akhirnya dengan susah payah bertatih-tatih pakai saku sendiri kan. Nah, jadi akhirnya jadilah Lamin ini. Itu pun tidak sempurna, masih pelan-pelan saya renovasi, nanti mungkin ada uang saya renovasi lagi gitu. Nah, terus yang kedua, kenapa saya mau Lamin ini, bagaimana lama ini kan Banjar, Dayak, Kutai itu selalu salah sedikit bertengkar. Keinginan saya, salah satunya keinginan yang paling terbesar saya, ingin mempersatukan bagaimana Banjar, Dayak, Kutai itu bersatu, saling bahu-membahu, saling berbagi rasa, saling berbagi budaya. Janganlah ingin ngotot-ngototan masalah piring nasi sedikit udah bawa suku, kan tidak etis jadinya. Masalah piring nasi maksud saya bicarakanlah dengan baik. Ini kita saudara loh, bukan orang lain. Satu tempat, satu Kalimantan. Mau kemana kita lari kan? Di sini loh tumpah darah kita lahirnya. Ibaratnya orang Banjar itu kelih sama orang Kutai atau sama orang Dayak, mau lari kemana? Di belakang rumah kita ada rumah orang Kutai, di belakang rumah kita lagi ada orang Dayak. Begitu juga di belakang rumah orang Dayak ada orang Banjar. Tidak ada lari-larinya. Disitulah tempat tinggal kita. Jadi bagaimana kita ini bisa harmonis? Harapan saya terbesar begitu. Makanya selalu setiap acara saya undang ada 3 suku sekaligus, ada Kutai, ada Banjar, ada Dayak, agar semua mewakili, agar tidak ada kecemburuan. Ini loh saya contohkan bahwa Banjar, Dayak, Kutai itu romantis,
sangat bersinergi, sangat seperti saudara sendiri, mungkin itu. Nah, Bang Mail, kenapa memilih mandau untuk jadi koleksi? Karena itu ciri khas orang Kalimantan, ciri khas orang Dayak, ciri khas orang Banjar, ciri khas orang Kutai. Karena 3 suku itu aja yang punya mandau. Suku lain kan tidak punya mandau. Jadi alternatif saya memilih mandau itu salah satunya. Kedua, saya ingin membesarkan nama Kalimantan, bahwa budaya Kalimantan itu tinggi, tidak seperti orang bayangkan begitunya. Contohnya kan begitu saya budayakan mandau, kita bisa menembus mancanegara, di mana-mana viral. Waktu saya tampilkan ini 1001 mandau. Nah, akhirnya saya buat lagi yang 4 meter. Akhirnya saya buat lagi yang 6 meter dan 5 meter itu, cuma belum tayang, yang 4 masih dalam proses pembuatan. Itulah harapan saya agar ciri khas orang Kalimantan manapun, ciri khasnya kan mandau, Banjar, Kutai, Dayak itu. Jadi agar kita ini jangan dipandang orang sebelah mata, tapi punya citra seni tinggi, itu maksud saya. Makanya saya fokus ke mandau. Memang sih beragam macam-macam ada di sini, Nusantara lah, semua ada. Tapi yang saya utamakan mandau, karena ini ciri khas kita. Jadi ini lebih umumnya koleksi senjata tradisional, ya, tapi lebih khususnya ke mandau. Mandau, itu yang saya utamakan. Khususnya ke mandau. Yang tertua dari mana? Usia berapa? Yang tertua hampir 500, sekitaran 400. Itu punya leluhur saya dari 500 sendiri. Karena saya orang Bukit asli. Memang saya mungkin orang sekali pintas dikira saya orang Banjar, karena saya edetik dengan bahasa Banjar. Merantau ke sini umur 10 tahun. Jadi umur 10 tahun udah di sini, besar di sini, jadi lingkungan orang Banjar, jadi sudah saya kebiasaan bahasa Banjar sama Kutai. Kalau aslinya saya Bukit di sana, di atas dari Ajung itu ke atas lagi Meratus. Dari Meratus. Keluarga saya di sana semua, bahkan keluarga di sana semua Kaharingan. Kalau saya kan mualaf, udah Islam dari orang tua. Nah, Bang Mail, kalau melihat koleksi-koleksi yang ada nih, ini awalnya tuh dari mana nih tercipta? Kenapa akhirnya memilih yang mandau begitu? Karena itu tadi, saya ingin 3 suku ini berkembang, lebih maju. Jangan, selama ini kan orang tidak pernah mengembangkan, cukup dibagai tampilan, menari apa. Kalau saya bukan, saya ingin bagaimana mandau ini bisa menembus dunia. Itu harapan saya. Bahkan cita-cita terbesar saya, begitu mandau saya yang 6 meter itu keluar, akan saya masukkan rekor Mori. Tapi saya tertatih-tatih untuk saat ini, jujur aja, untuk mengumpulkan uangnya. Karena saya dengar-dengar itu tadi dukungan teman-teman lah semua. Artinya bagaimana kita berpaju mengumpulkan untuk memanggil juri ke sini kan. Tidak mungkin lah dengan tangan kosong kan, paling tidak makan segala macam. Nah, Bang Mail, ini proses untuk mendapatkan mandau itu kan nggak sebentar. Iya. Untuk jumlah saat ini ada berapa, Bang, yang di koleksi yang ada saat ini? Mandaunya sih kalau keseluruhan hampir 1000, mungkin paling kurang 20 atau 30. Tapi kalau mandaunya mungkin sekitar 700-an keseluruhannya, mandau aja. Untuk mengumpulkannya itu butuh berapa lama? Dari 2011 sampai sekarang. 2011. Selalu saya kadang bikin, ada juga dibawakan teman-teman, ada juga yang beli, banyak yang dukung lah. Kadang ada juga ini saudara kita dari Mes Mandai juga ngasih itu 1, bilangnya kenang-kenangan. Dari Budi juga dari Kutai bilang 1 gitu. Mereka sinergi semua, itulah kami. Artinya bukan harus beli aja, saya bertampak sendiri, kadang saya nampak sendiri juga gitu. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan bahwa ini sinergitas dari 3 suku asli Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur. Ada Dayak, ada Kutai, ya, ada Banjar juga yang memang hidup di pesisir Kalimantan Timur. Nah, kalau dari Kutai ini untuk melihat sinergitas yang sudah ada, terutama dicetuskan oleh Bang Mail, bagaimana, Bang Budi? Kalau saya kan sangat antusias karena beliau ini kan pengen menyatukan
Ya makanya saya sebagai warga Kutai ini sangat senang gitu. Karena apa? Namanya Mandau ini orang Kutai juga punya. Jadi begitu ada cetusan dari Bang Mail disambut dengan baik ya. Kalau teman-teman dari Banjar, Bang Imis. Ya, ketika kita berbicara masalah budaya, tentunya sangat luas ya, dan sangat kaya sekali, khususnya Kalimantan Timur ini dengan beraneka ragam suku, khususnya kami ada Banjar Kutai Dayak di sini. Untuk kami warga Banjar, tentunya sangat sama seperti halnya dari saudara saya dari Kutai ini, sangat antusias sekali karena menurut kami warga Banjar, niat luhur dari Panglima Mandau ini sangat perlu diapresiasi dan perlu juga kita realisasikan. Kenapa? Karena mungkin benar kata beliau tadi, karena terkadang kita memiliki mis komunikasi di lapangan. Jadi untuk menyatukannya itu mungkin alternatifnya satu, yaitu Mandau. Karena Mandau ini saya rasa dimiliki dari suku Dayak sendiri, Kutai dan Banjar. Dan kami juga sebenarnya di sini juga mungkin Lamin 1001 Mandau ini juga tidak etnosentris. Maksudnya etnosentris itu kita juga mencintai budaya kita sendiri, budaya 3 suku ini kita mencintai, akan tetapi kita juga selalu open dengan budaya luar. Artinya kita tetap menghargai budaya-budaya saudara-saudara kita dari luar. Harapannya kita sebagai suku-suku asli yang dari 3 suku ini juga bisa bersinergi dengan masyarakat saudara-saudara kita juga dari luar, agar akhirnya kita dapat bisa membangun Lamin 1001 Mandau ini, dan kita bisa menciptakan sebuah ikon bahwasanya Kalimantan Timur, khususnya yang ada di desa Sari ini, di Lokulu ini, di Kukar ini, dapat menjadi ikon bahwasanya kita di sini loh, Lamin 1001 Mandau ini sebagai pioner untuk menggerakkan dan melestarikan seluruh penggiat-penggiat budaya khususnya di Kalimantan Timur ini sendiri. Mungkin seperti itu ya Bang ya. Nah Bang Mail, ini teman-teman teman-teman sepermainan atau direkrut, bagaimana yang pakai pakaian khas ini bagaimana nih? Ini teman-teman keberadaannya sebagai apa nih Bang Mail di sini? Mereka kan itu tadi awalnya saya sendiri, tapi dengan saya selalu tidak putus asa karya. Mereka akhirnya tersentuh hati, ingin ikut semuanya. Bahkan mereka jauh-jauh, ada yang dari Luduri, dari ini sendiri, ini dari Maratus juga. Ini siapa namanya? Bang Aling. Ya dari Upau dia, Banjarmasin Tabalong. Dari di belakangnya siapa Bang namanya? Ini orang Dayak Tunjung apa benua kita? Tunjung. Ya. Di belakangnya Bang Mail? Ini Oji. Dayak juga. Iya. Halong. Sebelahnya? Ini yang cinta seni. Yang sebelahnya lagi? Sama juga. Beliau cinta seni. Jadi ikut saya dengan budaya. Saya bukan menampilkan mandau-mandau, tapi kami kreatif dengan seni, ukir segala macam itu. Makanya teman-teman yang cinta seni, saya bilang ayo ke sini ngumpul semua. Itu tadi saya bilang di sini bukan harus Kutai, harus Banjar atau apa bilang seperti beliau tadi. Tapi budaya apapun boleh ke sini. Mau budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Bugis, budaya apa aja boleh. Itulah kita orang Kalimantan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan begitu semboyannya. Artinya siapapun boleh. Yang penting jangan pernah mengganggu orang pribumi. Paling tidak bersinergi lah, mungkin begitu ya. Nah, Bang Mail, Bang Imis atau Bang Budi ya, atau yang lain juga, bagaimana kalau melihat perkembangan budaya saat ini, khususnya kita di Kalimantan Timur nih, anak-anak muda bagaimana, masih melek budaya nggak sih? Kalau melihat dari pengamatan saya, anak-anak sekarang kayak tidak terlalu memperhatikan budaya. Maka itulah kami ini, bagaimana anak-anak muda bisa melirik budaya dengan gaya pakaian kami agar daya tariknya kuat. Jadi jangan pernah tanya, oh ini Dayak mana atau Banjar mana, Kutai mana, bukan begitu. Ini seni, ini budaya. Jadi jangan dipertanyakan. Bagaimana anak-anak muda bisa daya tariknya dengan pakaian ini, kan orang bisa menarik akhirnya. Tapi terbukti, saya punya rekotan hampir yang di sini aja 1000 lebih. Mereka tergoda dengan gaya-gaya saya. Nah itu keuntungan saya mengenalkan budaya.
itulah harapan terbesar saya memang. Tapi alhamdulillah hampir 30% sudah berhasil untuk menerapkan budaya untuk anak-anak muda. Bang Mail ini kan sudah berjalan beberapa tahun nih, Iya. sejak 2011 sampai dengan sekarang. Kalau tanggapan dari masyarakat, bagaimana nih dengan adanya bisa dibilang wadah yang disiapkan oleh Bang Mail dan kawan-kawan. Bagaimana tanggapan dari masyarakat? Mungkin saya bantu ya. Mungkin dari masyarakat yang kami perhatikan di sini khususnya Lamin, animonya sangat besar dan sangat antusias. Dan mereka juga memberikan apresiasi kepada kami agar terus dan juga memotivasi kami agar terus mengembangkan budaya ini agar bisa dilestarikan dan bisa digiatkan oleh halayak ramai lah ya, khususnya generasi muda, mungkin seperti itu. Dan juga desa, kecamatan pun mendukung, termasuk camatnya sendiri. Beliau suruh maju, jangan pernah, ini bagus untuk budaya gitu. Kata beliau. Kalau dukungan dari pihak lain, Bang, misalnya kan ini kan otomatis juga butuh biaya, butuh dana begitu. Ada dukungan dari pihak lain nggak, Bang Mail? Sementara ini kita berusaha mereka mendukung dengan sinergi kita, kerja berat kita ya, mungkin begitu. Mungkin secara finansial kami memang akui, kami ini memang swadaya sendiri. Memang ada mungkin beberapa bantuan dari MAU, PT perusahaan juga ada, cuma selebihnya kami memang swadaya sendiri. Jadi harapan kami juga artinya pihak-pihak terkait yang juga memiliki semangat yang sama, ayo sama-sama lah dengan kita ini mengangkat budaya di Kalimantan Timur ini. Mungkin seperti itu ya. Betul. Tapi Bang Mail, kan ini kan ibaratnya untuk membangun semua ini kan butuh biaya. Ya. Nggak sayang duitnya begitu, Bang Mail? Mungkin kalau kita berpikir uang semua sayang. Tapi saya memikirkan bagaimana generasi ke depan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengangkat budaya? Akhirnya kita tenggelamkan. Itu saya tidak mau. Adat budaya leluhur kita tenggelam, saya tidak mau. Saya tidak akan biarkan itu. Jadi saya tidak peduli dengan kehidupan saya. Saya selalu berjuang di spot teman-teman kebetulan semua spot, ayo Panglima maju terus, jangan putus asa. Nah itu saya tambah semangat, saya tambah tinggi. Jadi saya bukan tidak memikirkan keluarga atau apa, saya sangat memikirkan, tapi lebih saya pikirkan budaya. Begitu budaya ini tenggelam, akan hilang peradaban kita, kan itu yang saya takutkan. Mungkin itu. Coba lihat sidakan anak bini, betimai berjalan.
Oke, jadi tadi setelah ngobrol-ngobrol kita mau lihat langsung nih koleksi mandau dan juga senjata-senjata tradisional lain yang ada di Lamin 1001 Mandau kali ini. Bang Mail, boleh dikasih tahu nih? Iya. Ini ternyata sahabat budaya ada yang paling besar. Ini paling besar ya Bang Mail? Iya, 4 meter. 4 meter untuk saat ini, karena Iya. akan ada yang 6 besar meter, lagi. iya. Kita boleh sambil dilihatkan nih sahabat budaya, boleh dibuka Bang? Iya. Nah, ini dia yang 4 meter ya Bang ya? Iya. Ini produksinya berapa lama nih Bang Mail? Kurang 15 hari 1 tahun. Kurang 15 hari 1 tahun. Iya. Waktu itu bikinnya mau lebaran, saya bikin. Pas mau lebaran, kurang 15 hari saya ambil sudah. Belum rampung waktu itu, makanya ngukirnya di rumah, ngukirnya baru. Waktu itu di tempat-tempaan buatnya. Bang Mail, ini idenya dari mana? Kenapa pengen buat yang besar begitu? Ya itu tadi, ingin Kalimantan Timur bisa, budaya Kalimantan Timur ini bisa menembus dunia. Bukan untuk Asia aja tapi dunia, harapan saya terbesar. Agar Indonesia punya kebanggaan, ini loh, kebanggaan Indonesia, bukan Jawa, Sumatera mana, tapi Kalimantan Timur juga bisa menimbulkan bagaimana Indonesia bisa mempunyai kebanggaan, kan itu harapan saya. Bukan kepentingan saya sendiri, tapi untuk bangsa negara, itu harapan saya terbesar. Artinya bukan untuk kita Kalimantan aja, tapi bagaimana negara bisa bangga, bisa dikenal orang, bisa mempunyai nama, kan itu mungkin harapan saya. Oke, boleh ditutup lagi? Agak serem soalnya Bang. Nah, Bang Mail, di sini kan ada beberapa koleksi nih, boleh Ya. dikasih tahu nih. Kalau, nah, yang tadi ini jenisnya apa nih? Maksudnya ada nama-nama khusus nggak Bang Mail? Ada, ini namanya mandau apa kemarin itu loh, kita kasih nama pelebur nyawa. Pelebur nyawa. Mungkin kalau mau tanya kenapa diberi nama pelebur nyawa, Ayo, pelebur kenapa? nyawa, sebab kalau nggak usah dipotong kan kerbannya aja udah mati. Itu jadi pasti lebur nyawa kena ini, nggak bisa ndak. Jadi kerbannya aja udah mati, jadi nggak perlu ditebaskan. Jadi Betul, itu betul. mungkin jadi diberi nama pelebur nyawa. Kalau yang ini Bang? Ini? Nah, ini alhamdulillah waktu 1001 Mandau kemarin sempat buat menggemparkan kan, sampai naik kemana-mana, sampai kita dikenal waktu itu acara 1001 Mandau itu, sampai ke Jepang, ke Malaysia. Bahkan saya dapat undangan waktu itu ke Jepang sama Singapura kan. Ya, Singapura. Nah, tapi karena nggak punya dana, nggak bisa. Lagi-lagi terbenturnya di situ Bang Iya, ya? dana. Ke atas, makin ke atas ini beda-beda. Beda-beda. Ini apa ini? Ya. Mendau juga, cuma saya modifikasi agar orang tidak terlalu melihat gaya baru lah. Jadi ada motifnya. Itu kalau mau coba bisa ditarik. Ini kalau ditarik nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Aman ya? Nah. Oh, ini ada yang Ada. runcing-runcing di Iya, ujungnya makanya nih? ini saya bikin beraliansi namanya. Oh. Tua anunya. Nah, jadi kepalanya tetap mandau, pegangannya tetap mandau, tapi ada sedikit motifnya, biar ada kelihatan. Artinya tidak menghilangkan dari keasliannya. etiknya khas daripada mandau, akan tetapi diberi sentuhan oleh kreasi-kreasi Seni lah. sendiri. Ya, seni. Ada motifnya begitu. Tapi maknanya sama aja Bang? Sama aja ya. Ini semua motifnya berbeda? Beda-beda. Boleh diturunkan lagi, capek nanti Bang. Nah, ini kalau misalnya untuk pembuatannya ini sendiri ada bahan khusus nggak Bang misalnya? Nah, yang pasti saya utamakan baja. Saya tidak mau bikin bahannya kalau bukan baja. Karena kalau bukan baja itu satu mudah tumpul, kedua lemah. Kalau baja dia keras, terus tajamnya awet. Tajam. Jadi saya mengutamakan Ketajamannya juga tetap harus ada. harus ada. Seperti ini tadi luar biasa Ya, betul. tajamnya, kalau mau coba boleh. Jangan dong, jangan. Saya masih mau lama Bang. Kalau ke atas lagi sama juga. Sama semua ya. Nah, kalau itu golok. Oh, yang di atas itu Ini golok. itu Iya. dari mana Bang? Itu kalau gayanya dari Cina. Dari sana. Iya, dari Cina. Cuma buatan saya sendiri. Ya, Hmm. saya sendiri ya. Memang ini bentuknya senjata Iya. tradisional ya. Iya. Dari sana. Ini mau buka dalamnya bisa.
kepanjangan Pak. Kepanjangan. Nggak, tarik sedikit nggak apa-apa kalau mau. Boleh Ya, nanti dikira boleh. Dikira palsu ya. Dikira palsu. Padahal ini ada isinya. Wah. Ini sudah pernah gembarkan. Kalau ini bahannya dari apa nih, Bang? Anu kemarin beli pisau doser. Berapa lama prosesnya? Ini hampir 7 bulanan. 7 bulan. Iya. Kalau ini hampir 1 tahun. Ini hampir 7 bulan. Semakin besar semakin lama juga prosesnya. Dan ini semua biaya sendiri. Iya. Aduh, nggak bangkrut Bang Mail. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Di spot teman-teman semua. Semua teman-teman di sini spot. Bantu patongan lah kalau bahasa Patungan bahasa kita ya. Termasuk dari Banjar, dari Buan Kutai, teman-teman sendiri. Mereka antusias bagaimana budaya ini bisa cepat mencuatkan, begitu harapan mereka. Nah, harapan kami semua sih kalau bukan pemerintah aja, mungkin pihak swasta kalau memang ada ingin bersinergi dan kita bisa atau bantu bahannya, kan kita bisa buat sendiri kalau memang bantu bahannya, atau mau menyumbang mandop. Bisa itu Bang ya. Iya. Nah, Bang Mail, tapi sebelum kita jalan-jalan lagi, saya tertarik lihat kostumnya nih. Nah, ini kan kalau ini kan standar. Iya. Ini standar nih. Saya juga hanya untuk ketemu Bang Mail, saya cari yang kayak gini nih, Bang. Spesial nih. Iya. Meskipun ini imitasi ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau dari kostum tampilan yang Bang Mail ini memang ini pakaian, ibaratnya pakaian khas atau pakaian kebesaran begitu? Iya, kebesaran buat saya. Ya itu. Jadi kalau ini ciri khas, ya saya bilang tadi, ini seni. Bagaimana saya memadukan seni supaya kelihatannya indah, bagus kan itu. Jadi tidak perlu protes, mungkin orang Dayak, Banjar, Kutai apa enggak perlu protes. Ini bukan Dayak, ini bukan Dayak, ini bukan. Ini seni. Jadi ini karya saya sendiri. Saya yang buat karya. Jadi enggak perlu diprotes mungkin. Kadang orang kan protes. Betul. Itu ini Nggak gaya sesuai apa? dengan pakemnya kan. Nah, saya kan seni, orang seni. Jadi saya bagaimanapun, bagaimana menciptakan seni itu bagus, budaya itu bagus, dikreasikan, diinovasikan. Ya, itu. Kalau yang di belakang itu saya takut ketucuk itu. Itu apa ini? Nah, ini Filosofinya kan? Filosofinya Jangan dekat-dekat. ya, salah satunya. Kedua memang itulah kreatif saya. Bagaimana selalu saya menimbulkan gaya-gaya baru agar tidak jemu orang melihatnya kan itu. Tapi ini nggak dipakai setiap hari kan, Bang Mail? Setiap hari, sehari saya kerja saya begini. Jadi kalau tidur gimana? Tidur kalau malas buka, udah tengkurap aja. Iya. Tapi kalau saya mau buka, udah saya buka. Kalau enggak, saya tengkurap aja. Kayak kemarin kan saya tur kemana itu keliling Kalimantan, saya buka, udah tidur. Jadi Bang Mail juga ada kegiatan-kegiatan di luar untuk ibaratnya tadi ke tur-tur juga ke beberapa tempat. Kunjungan. Kalau enggak ada halangan kita dia dipanggil ke Sulawesi dengan ke Berau nanti rencana. Wah. Jadi Salah satunya juga mengenalkan budaya. ya, budaya. Ada program kita juga kan, artinya bagaimana cara kita juga bisa warga luar juga mengetahui ya, tentunya dengan menjalankan program-program seperti sowan-sowan atau mendapatkan undangan begitu kan. Kita selalu memaksimalkan untuk selalu menghadiri ya. Iya, betul. Bang Mail, yang di tangan Bang Mail itu kayaknya spesial tuh. Iya. Itu apa tuh? Ini Mandau sudah juga? berapa kali ganti sarungnya karena hancur. Ini peninggalan, ini yang saya bilang tadi 400 sekitar 500-an. Nah, ini punya dato saya. Boleh dilihat lebih dekat ini? Boleh. Serat-seratnya. Seratnya. Oh, ini juga, ini boleh dipegang Bang Mail? Boleh. Ini memang Tua dari sana. dan dia lebih ini ya. Mungkin dari dato apa mungkin ribuan orang mati di sini dari zaman dulu, sekarang aja yang enggak. Karena kalau bunuh sekarang kita masuk penjara. Betul. Ini pegangan. Ini ada cerita nggak dari ini kan warisan nih Bang? Ya. Ada cerita nggak dari orang tua dulu? Saya sih dapat ceritanya sedikit aja. Kata orang tua itu dulu karena kebetulan paman saya di sana termasuk kepala suku juga di. Jadi banyak digunakan pada saat waktu yang tepatnya juga ya Bang Mail. Katanya membunuh Belanda apa Jepang dulu, karena beliau termasuk pejuang juga di sana, tokoh juga. Salah satunya. Oke, ini yang spesial, tapi banyak yang spesial lagi sahabat budaya. Kita lihat keliling-keliling karena bukan hanya ini, masih banyak yang digantung-gantung di atas, di pinggir-pinggir. Kata Bang Mail juga rencana ini masih dalam proses bahwa pagarnya nanti ini semuanya adalah Tombak. tombak. Saya pesan 300 itu bikinnya.
Ini dalam proses Ya, proses pemesanan. Tombak. Kenapa ditombakin, Bang? supaya beda sama yang lain. Beda dengan yang kayak kalau yang lain pagar biasa ya. Jadi lamin saya ini nanti saya pagar. Jadi pagarnya jaraknya segini biar orang nggak bisa masukkan. Terus pagar gininya lagi tombak. Jadi dindingnya tombak semua. Dindingnya tombak. Oke, kita sambil jalan-jalan Bang Bayu, Siap. sambil melihat ini beberapa koleksi yang juga ada. Dan bukan hanya mandau, ternyata sahabat budaya. Ini ada juga, ini memang ukiran-ukiran khas dari Kalimantan. Iya. Ini buat sendiri? Buat sendiri. Saya senang ukiran kenyah. Jadi saya senang niru-niru gaya ukiran Ini kenyah. kayu ulin Bang ya? Ulin. Ini prosesnya berapa lama nih Bang? Ini prosesnya 2 hari udah selesai. 2 hari? Ini buat sendiri? Buat sendiri. 2 hari? 2 hari. Cepat berarti Bang? Sama kalau yang model-model ini? Ini Buat sendiri juga? iya adik saya. Oh. Yang dari Upau. Ini ukiran-ukiran khasnya juga ya Bang ya? Iya, ciri khas sana ya, Kalsel. Dari sana. Oh ini ada mandau juga nih? Iya, mandau juga. Ini mandaunya juga. Iya, mandau juga. Ini panjang 3,5 meter. Oke, next kita kemana lagi nih? Masih ada nih sahabat budaya selanjutnya. Nih lihat di atas ini mandau. Ya. Nih. Ada yang digantung-gantung juga nih. Digantung-gantung. Mulai dari sini juga ada. Ini mandau semua ya Bang. Ada mandau, ada yang lain-lain juga ya. Itu tadi saya agar jangan orang bisa jemu kalau mandau aja semua. Itu maksud saya. Nah kalau ini juga mandau juga nih. Mandau semua. Kalau yang terjauh dari mana Bang? Mandaunya? Terjauh kemarin paling jauh itu dari Kalsel sama dari Sampit ada bawaan. Dari Sampit ada bawaan. Sampai ke sini. Koleksinya sudah hampir 1.000 ya Bang ya? Iya, kurang 17 lah. Kurang 17.000. Sekitar itu. Sebenarnya kalau saya kumpulkan semua udah 1.000, tapi banyak saya kan nggak sempat lagi bikin sarung apa, kadang saya udah bikinkan. Jadi semua ini nanti saya sarungin semua pelan-pelan. Karena itu tadi pakai uang potongan. Teman-teman. Ini ada juga dari swadaya teman-teman. Karena mereka bagaimana kita bisa melestarikan budaya, kan itu harapan mereka. Itu saya bangga ya dengan mereka. Awalnya saya berkarya sendiri dengan dimakan waktu hari ke hari, akhir banyak sekali. Untuk saat ini orang-orang saya kalau dikumpulkan mungkin sudah ribuan. Maaf. Jadi banyak juga. Termasuk di Berau itu udah 2.000 lebih orang-orang. Oh ini jadi bukan hanya di sini banyak ternyata. ya, anggota saya tersebar juga di beberapa daerah. Cinta-cinta seni. Gitu tadi. Buah belum kelanji papan dimakan mabuk dibuang sayang busuk embon etam kumpulkan rumah-rumah dato etam lestarikan buah salam mudah diperam dimakan mabuk dibuang sayang sepupu deng sana etam kumpulkan untuk menyambut wisatawan buah terong digangan nama cukup lana tulung panggangkan musim
sana etam kerangakan buah belum keranji papa dimakan mabuk dibuang sayang kerohan kena sekampungan etam begantang berjepenan buah terong gigangan nyaman cukup lana tulung panggangkan museum Tenggarong Mulawama yo deng sana etam kerangakan buah belum keranji papa dimakan mabuk dibuang sayang kerohan kena sekampungan etam begantang berjepenan kerohan kena sekampungan etam begantang berjepenan sedikit apa ya, entah itu mitos, entah itu fakta. Biasanya benda-benda kayak gini tuh kan ada bawaan, Adamnya. bla 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 dan lain sebagainya. Betulkah itu Bang Mail? Memang betul. Bahkan di rumah saya ini kebetulan banyak teman-teman. Ada yang begitu naik loncat lari, dia tidak mikir lompat dari bawah, langsung kaget. Dia bilang lihat ada orang besar apa. Ada juga yang lihat ular berkepala manusia kan itu. Tapi alhamdulillah kami di sini semua tidak pernah. Mungkin niatnya nggak bagus jadi lihat. Ada yang kemarin apa muntah-muntah, belum sempat di sini muntah-muntah, dia baru mau naik di sana. Mungkin niatnya kurang bagus gitu. Ada niat lain jadi begitu. Gitu. Tapi kalau selama Bang Mail ini kan mengoleksi ini sudah bertahun-tahun, ada pengalaman yang unik-unik nggak selama mengoleksi? Mungkin Ada. misalnya dari punya siapa begitu? Nggak pernah. Masalahnya pusaka apapun sampai di sini mereka teduh. Iya. Itu ada pusaka saya yang dari Sampit kiriman. Orangnya sudah nggak mampu lagi pelihara karena itu kalau sore bilang turun anak-anak keluar dari itu kelihatan orang tua mungkin terlalu banyak membunuh bilang mendaunya itu waktu zamannya tragedi Sampit dulu. Ya, yang punya pun udah nggak mungkin stres jadi dikasihkanlah sama keluarganya kayak itu salah satunya di situ kan. Nah, tapi alhamdulillah sampai di sini nggak ada apa-apa, udah tenang semua, udah damai aja. Mungkin karena salah satunya saya ada keturunan garis, ada garis keturunan. Ya bisa bikin mendau juga dari situlah. Nah Bang Mail, ini kan koleksinya banyak. Ada nggak yang datang begitu nawar begitu? Banyak sih, cuma saya kasih nilai tinggi sekali karena saya tidak mau jual.
Jadi orang heran lihat mendau saya yang begini aja jelek begini. Saya tawarkan percaya 4 juta supaya orang nggak jadi beli. Saya tolak kan kita kelihatan kesan sombong dan Nggak mau enak, uang. nggak Ya. enak. Jadi udahlah saya pasang patokan harga tinggi. Jadi mereka kalau mereka masih ngambil tuh memang rezeki mereka udah saya pasrah aja. Tapi juga. ada nggak misalnya sudah Bang Mael kasih harga tinggi, Ada. terus diokekan? Waktu itu DPR ya DPPD yang dari Jakarta itu Habib Umar itu saya patok 8 juta malah dibayar betulan. Udah pasrah aja berarti saya. rezekinya. Iya, rezekinya. Padahal saya sayang bukan karena tidak mau uang kan saya bilang tadi. Saya sayang sekali. Saya ingin menambah bukan mengurangi. Makanya kalau mau mendau di sini udah kayak apa modelnya ngomong aja, kita bikinkan pesan, tidak ada masalah. Mau mendau kayak apa? Kami siap bikinkan. Karena orang-orang saya itu anggota saya semua rajin. Bisa bikin mendau, bisa ngukir apa, tinggal pesan aja. Cuma tidak boleh ngambil di sini. Kalau bikin contoh boleh. Boleh ngambil di sini, harganya luar biasa, fantastik banget pokoknya. Karena ini memang sudah koleksi. Iya, koleksi itu. Koleksi. Nah, Mau sampai kapan mengoleksi Bang Mael? oh, seterusnya. Bahkan ini bukan 1000 aja. Harapan saya nanti puluhan ribu. Mungkin ini penuh dengan mendau semua. Dindingnya mendau semua. Itu bukan begini lagi jaraknya, mungkin jepit nanti. Itu harapan saya. Segitu cintanya Bang Mael dengan mandau? Bukan segitu cintanya dengan mendau, tapi segitu cintanya saya dengan budaya. Agar orang bisa lihat, ini loh betul-betul mencintai budaya, mencintai adat istiadat kita Kalimantan. Kan itu harapan saya agar yang di belakang mengikut saya, cemburu. Harapan saya ada orang di belakang cemburu dan saya tidak akan tersaingi. Saya bangga kalau ada orang bikin mendau banyak segala macam. Saya bangga sekali, berarti hebat. Saya bisa tenang sudah dalam hidup. Berarti ada yang pencinta selain saya. Dan mari sama-sama cintai budaya kita. Budaya jangan dibuat bersaing. Bagaimana kita mengembangkan itu? Kadang kan dibikin bersaing, salah. Kapan kita maju kalau bersaing? Itu harapan saya mungkin Bang Imis ya. Kita di sini semboyannya begitu semua. Bang Imis dan juga Mas Budi, ini teman-teman juga di sini banyak nih. Kalau melihat perjalanan sampai akhirnya ini terbentuk. Ini sudah berapa lama Bang? Berdirinya ini. Saya baru tahu soalnya nih. Hampir setahun aja ya. Hampir setahun. Karena tertatih-tatih tadi tidak bisa. Nah, kalau melihat perjalanan ini prosesnya sampai akhirnya ini terciptalah bangunan ini, Bang. Ini bagaimana proses perjalanannya nih? Mungkin dari teman-teman, kalau dari Bang Mael kan saya sudah banyak dengar cerita nih. Dari teman-teman nih bagaimana? Ada mau bercerita nggak Bang? Ya. Ayo gimana? Siapa? Kemarin. Ayo Bang, siapa? Gitu tadi Bang, wadahnya tadi kalau perjalanannya. Jadi dari kumpulan teman-teman, ayo kita kayak apa supaya maju dalam kita kayak gitu. Dan Abang juga salah satu pecinta seni berarti. Akhirnya tergabung di sini. Ya, gabung sama. Sudah berapa lama kalau ikut bergabung dengan Bang Mael? Mungkin ada 2 tahun lebih sudah. Sudah 2 tahun lebih. Akhirnya memilih untuk bergabung juga. Kalau teman-teman yang lain kenapa memilih untuk bergabung? Kami waktu kenal sama Bang Mael itu di pameran Tenggarong. Ya itulah kami tertariknya di situ, makanya kami ikut bergabung. Dan juga berarti salah satunya pecinta seni juga berarti. Kalau yang berdua ini kan sudah otomatis pecinta seni. Ini dari Banjar, dari Kutai. Nah, kalau misalnya melihat apa yang sudah ada saat ini, teman-teman juga sudah bergabung di Lamin 1001 Mandau nih. Untuk kedepannya, khususnya generasi muda nih, Bang Imis, Bang Budi, bagaimana nih kedepannya? Mungkin PR kita ke depan mungkin sangat besar sekali, karena kita lihat juga animo generasi muda itu kan sangat minim sekali. Jadi bagaimana caranya PR besar kami dari Lamin 1001 Mandau ini, generasi muda itu mau, artinya tuh dia tuh mau melestarikan budayanya sendiri dan mau mengembangkan. Mungkin kalau kami pribadi mungkin kita
Mungkin ya Bang Budi ya, kita mungkin banyak media juga kami masukin untuk salah satunya mensosialisasikan dari Lamin 1001 Mandau ini. Tentunya tujuannya ya untuk melestarikan. Kami juga karena kita tahu generasi muda itu tidak bisa dipaksa, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tentunya mungkin kami ada yang masuk TikTok mungkin sambil tapi kami menampilkan budaya, mengikuti. Jadi kita tidak bisa menghentikan arus daripada budaya-budaya itu atau dari perkembangan zaman, tidak bisa, tapi kami menyesuaikan dan mengikuti. Kita juga masuk di Instagram, di TikTok, Facebook, YouTube, itu kita semua masuki, dan kita juga melihat anak muda ini sukanya seperti apa. Jadi kita ikuti apa kemauannya, kita ikuti, baru kita arahkan. Kalau dia sudah suka, kita tinggal arahkan. Mungkin seperti itu ya Bang Mail ya. Kita misi kita dari Lamin 1001. Kalau yang saya lihat di media sosial itu ada proses pembuatan film dari teman-teman, ada yang sampai ke sawah-sawah. Itu salah satu bentuk juga untuk menarik. Iya betul, itu salah satu bentuk untuk mensosialisasikan, karena kita di sini versi komplit menurut kami. Kenapa? Kami sebenarnya YouTuber juga ini, kami juga sering aktif di medsos juga. Jadi kami mensosialisasikan dari berbagai banyak hal lah, artinya kami mencoba untuk dapat melestarikan dan memperkenalkan budaya kita ini yang ada di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di Lamin 1001 Mandau ini kepada halayak ramai. Oke, Bang Mail, terakhir harapan ke depan, boleh ke sini Bang Mail. Harapan ke depan nih untuk seluruh generasi muda, terutama kita kan yang sudah berumur nih Bang Mail. Suatu saat kita hanya melihat dan jadi penonton. Generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan estafet Bang Mail. Tadi anaknya juga ada yang mencintai begitu Bang Mail. Harapan ke depannya Bang Mail apa? Harapan ke depan anak mudanya lebih maju daripada saya. Itu harapan saya ke depan. Artinya saya bisa bikin 2-3 ribu, mereka harus puluhan ribu. Agar budaya itu betul-betul kelihatan. Itu harapan terbesar saya. Jangan di bawah saya. Mereka maksimalnya harus di atas saya, kan itu harapan saya yang terbesar itu. Mau siapa saja, mau orang Banjar, mau orang Dayak, mau orang Kutai, itu harapan saya. Artinya jangan pernah kita membuang budaya. Ini loh budaya leluhur kita, ini budaya nenek moyang kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Begitu kita tinggalkan, kita akan punah, akan hilang dari pengetahuan orang di kemudian hari. Orang tidak mengenal lagi itu Dayak, orang tidak mengenal lagi itu Banjar, tidak mengenal lagi itu Kutai, karena kita menghilangkan budaya tadi. Nah, karena ada budaya itulah selalu kita dikenal orang, dari nenek moyang kita, sejarah kita. Nah, itu mungkin artinya mungkin anak muda pada saat kami tidak ada nanti dia bisa melihat mungkin dari dokumentasi ada historisnya nih, seperti apa nih kita nih para penggiat budaya nih untuk mengangkat dan melestarikan budaya ini seperti apa, mungkin seperti itu Bang ya. Terlebih ini kita menyongsong ibu kota negara baru di Kalimantan Timur ya Bang Mail ya. Iya. Agar budaya kita lebih ke depan. Janganlah kita jadi penonton sebagai orang Kalimantan. Kita cukup belajar dari orang Betawi. Bisa-bisanya di zaman modern begini ada lagunya orang Betawi ketinggalan zaman, kan nggak ada yang protes berani. Karena benar. Nah, jangan sampai nanti orang Dayak ketinggalan zaman lagunya, orang Banjar ketinggalan zaman, orang Kutai ketinggalan zaman. Jangan begitu lagunya. Nanti kalau bisa lagu itu tidak ada. Itu harapan saya. Nah, itu mungkin harapan terbesar di negeri sendiri. Mungkin saya tambahkan sedikit. Artinya harapan kami dari Lamin 1001 Mandau ini bagaimana budaya kita ini tidak tergerus oleh zaman dan terkaburkan oleh masuknya budaya-budaya ataupun dari perkembangan zaman. Kami mengharapkan, artinya sangat besar sekali harapan kami kepada pihak pemerintah agar kiranya kearifan lokal ini bisa terus ada dan terus terlestari. Dengan caranya yaitu kami berharap agar kiranya pemerintah ataupun pihak swasta bisa mengakomodir para pelestari dan penggiat-penggiat budaya ini agar lebih maju dan berkembang, tentunya dengan dukungan-dukungannya. Itu harapan kita bersama, harapan Bang Mail, Bang Imis, Mas Budi, teman-teman yang lain juga, dan itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan budaya tidak sampai di sini karena akan terus sampai ke anak cucu di kemudian hari. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup Budaya! Hidup! Hidup Kutai! Hidup! Hidup Ajang! Hidup! Kalimantan bersatu! Budaya tetap hadir! Oke, sahabat budaya, sudah selesai ya kebersamaan kita kali ini di Lamin 1001 Mandau. Saya harus pulang. Tim produksi mengucapkan terima kasih. Selamat ngapain aja. Sampai jumpa dan kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Cerita masa-masa bahagia di benua etam tercinta. Woi kawan-kawanku, jangan maha meronoh, jangan kebanyakan dalam kamar maha. Ayo etam ngetepa, bawa ikawanan, etam nikmati ciptaan Tuhan yang menawan. Sudah jangan banyak dipikirkan lagi, jangan pada nidapitis lalu nijadi. Itu hak gunanya etam berkawanan, berurunan untuk ongkos bensinnya lumayan. Mumpung masih sehat ngan masih kuat, jangan takut kulit hitam kena langat. Masa yang tegak nih jereh etam dapat, apalagi dia dah berempu anak 4. Daripada banyak ngocei HP maha, buka tutup sosial media nghabisi kota. Ngechat di sini situ banyak jinakaknya, akhirnya nipu tangkap polisi baru tahu rasa. Kan ku tuliskan cerita masa-masa bahagia di benua etam tercinta. Kutai Kartanegara, ayo dan sana segalanya. Ayo etam tunjukkan kesidah, Budwada etam nih terlalu indah mesti dibagi. Buah bolo, buah rengas, ndak pemotor, ndak peotot, tetap etam ngegas. Jangan dipikirkan jalan bertaboan, yang penting etam happy berataan. Kula makan becaro, aku makan besudu, au genokop je orang tuhaku. Daripada berkumut nada batuju, mending etam gelanja ke tanah hulu. Turun ke Jamban, ngalak ces ngan Gubang, pergi ke Nohan. Etam bertualang dari Muara Wis melewati Keliran. Tuh kami mati maha arah tujuan. Sangat capek ngan salai makanan Kutai. Duduk pinggir tebes melihat kumpai. Jangan pati banyak beondoan, takutnya kan dia burit kita bergorengan. Dan ku tuliskan cerita masa-masa bahagia di benua etam tercinta. Kutai Kartanegara, ayo dan sana segalanya. Ayo etam tunjukkan kesidah, Budwada etam nih terlalu indah mesti dibagi. Langan jekunya awak nanti bajak ngelam rono gitik itu Ya, coba obat kami itu tadi. ada gala beratusan gala pati nih, beratusan gala biuan. Saat zamannya, Beringan setengah capek, beringan rebusan gala tengkoto. obat boleh bengkak. Kan ku tuliskan cerita masa-masa bahagia di benua etam tercinta. Kutai Kartanegara, ayo dan sana segalanya. Ayo etam tunjukkan kesidah, Budwada etam nih terlalu indah mesti dibagi. Yeah, mesti dibagi. Mesti dibagi.